cara menghitung poin visa E74. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi di channel saya, channel sharing motivasi reality G2G Korea. Langsung saja, kita jangan bertele-tele, kita akan memberikan informasi yang penting untuk para PMI Korea Selatan. Langsung saja, cekidot. Halo guys, di sini saya akan membahas tentang bagaimana syarat-syaratnya dan cara kita menghitung poin untuk visa E74. Syarat ini adalah syarat yang dikeluarkan oleh pemerintah Korea Selatan atau Nodongbu per Februari tahun 2024. Karena peraturan untuk merubah visa E74 itu selalu berubah-ubah ya guys ya. Dan ini adalah peraturan untuk visa E74 yang paling terbaru, yaitu per Februari tahun 2024. Yang pertama, ada syarat wajibnya yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama adalah untuk yang akan merubah visa E74 itu adalah para pekerja migran pemegang visa S9, S10, atau H-2 yang sudah menetap selama 4 tahun lebih dan sedang bekerja secara resmi di perusahaan sekarang. Itu ya guys ya. Jadi yang bisa merubah visa E74 itu adalah para pemegang visa S9. Tentunya S9 seperti kita ini ya guys ya, yaitu teman-teman yang memegang visa S9 non-skill, visa S10 atau fishing ya. Yang S9 itu yang manufaktur dan yang S10 itu fishing. Dan mereka yang sudah menetap selama 4 tahun guys. Kalau yang dulu, peraturan yang dulu itu sudah menetap selama 7 tahun. Tapi kalau yang sekarang sudah lebih disedikitkan lagi, yaitu selama 4 tahun sudah bisa mengajukan visa E74. Dan tentunya sedang bekerja secara resmi di perusahaan sekarang ya guys ya. Tidak boleh orang-orang yang ilegal itu tidak boleh mengajukan visa E74. Dan syarat wajib yang kedua, yaitu kontrak kerja E7 dengan masa kontrak itu minimal 2 tahun ya guys ya. Jadi visa E74 itu masa kontraknya selama minimal 2 tahun guys. Dan gaji kotor tahunannya itu di atas 25 juta won. Jadi nanti di rata-rata gaji tahunannya kita itu berapa won ya guys ya. Yaitu nanti slip gajinya kita kumpulkan, kita total terus kita bagi 12 atau 1 tahun itu ya guys ya. Dan ingat ya, kontrak untuk E74 itu tidak 1 tahun, tidak kurang dari 2 tahun, tapi 2 tahun ya guys ya. Terus syarat wajib yang ketiga, yaitu si pemegang visa S9, S10, dan H2 itu sudah bekerja selama lebih dari 1 tahun di perusahaan sekarang dan mendapatkan surat rekomendasi dari sajangnya guys. Jadi yang baru pindah nih juga bisa mengajukan visa E74 asalkan sudah bekerja selama 1 tahun di perusahaan yang sekarang ya guys ya. Kalau belum 1 tahun tidak bisa mengajukan visa E74. Dan syarat wajib yang keempat yaitu memenuhi syarat poin minimal 200 poin ya. Syarat poinnya itu nanti kita akan jelaskan bagaimana cara menghitungnya. Lah, poin gaji dan poin bahasa Korea itu wajib ada guys. Selanjutnya, untuk pengecualian ya guys ya. Ada pengecualian di syarat-syarat kita untuk merubah visa E7. Ada pengecualian orang-orang yang tidak bisa
merubah visa E7. Yang pertama adalah orang yang telah didenda lebih dari 1 juta won. Jadi kalau teman-teman yang merasa pernah didenda sampai 1 juta won lebih, itu maaf, tidak bisa mengubah visa Anda menjadi visa E74. Dan yang kedua adalah orang yang tidak berbayar pajak atau orang yang tidak membayar pajak. Dan ini Anda harus jeli dan teliti, di mana ini biasanya teman-teman tidak mengetahui apakah dia membayar pajak atau tidak. Tentunya kita bisa lihat di slip gaji kita ya guys ya. Jadi kalau misalnya ada slip gaji yang di situ tertera ada teks residennya tidak tertera nominalnya atau sodoksenya atau yang lainnya tentang pajaknya, nominalnya tidak ada, Anda harus tanyakan kepada mandor Anda atau sajang Anda ya guys ya. Karena ini sangat penting sekali untuk Anda mengajukan visa E74. Dan pengecualian yang ketiga adalah mereka tidak bisa mengubah visa E74 apabila mereka melanggar undang-undang imigrasi lebih dari 4 kali. Jadi jangan sampai Anda melanggar peraturan yang ada di Korea Selatan ya guys ya. Terutama apabila ada teman yang ingin meminjam kartu atau ID card Anda atau paspor Anda atau buku tabungan Anda, itu jangan sampai Anda berikan, karena bisa-bisa itu menjadi pengendala Anda ketika akan mengajukan visa E74. Dan yang keempat, tentu orang-orang yang pernah ilegal atau swasta tidak bisa mengajukan visa E74. Dan yang kelima adalah mereka yang dianggap akan merugikan atau membahayakan keamanan di Korea Selatan. Misalnya Anda diindikasi oleh tim keamanan Korea Selatan ya, oleh polisi atau intel Korea Selatan, itu Anda diidentifikasi akan membahayakan Korea Selatan. Misalnya Anda mengikuti aliran teroris atau yang lainnya, itu Anda tidak akan bisa mengubah visa E74. Makanya kita harus berhati-hati di Korea Selatan. Tentunya di sosmed kita ya, itu pastinya dipantau terus oleh pihak intel Korea Selatan. Dan yang kelima, yaitu orang yang dianggap akan melakukan tindakan atau perlakuan yang tidak beradab di kehidupan sosial. Lah ini juga untuk teman-teman harus memperhatikan tentang peraturan peradaban atau peraturan sosial yang ada di Korea Selatan, yang terutama tentang biasanya teman-teman yang tidak mengetahui dalam mengambil video, mengambil foto di tempat-tempat umum, itu ada ketentuannya ya guys ya. Jangan kita sembarang mengambil foto, mengambil gambar, apalagi kita dihadapkan dengan orang Korea. Kalau tidak senang, mereka akan melaporkan kita, nanti itu akan menjadi kendala guys. Apalagi teman-teman yang misalnya di jalan menemukan sesuatu, uang atau HP atau barang-barang berharga lainnya, jangan sampai diambil ya guys ya, walaupun itu di tempat umum atau di tempat yang tidak ada orang. Karena di Korea Selatan itu CCTV-nya banyak sekali guys. Jadi jangan sampai kita melanggar peraturan sosial yang ada di Korea Selatan. Dan poin tambahan untuk mengajukan visa E74 itu apabila kita mendapatkan rekomendasi dari kementerian guys. Dari kementerian itu poinnya adalah 30 poin, dan apabila kita mendapatkan rekomendasi dari Pemda itu mendapatkan poin 30 poin, dan apabila kita mendapatkan rekomendasi dari majikan kita atau sajang kita, poinnya lebih besar, yaitu 50 poin. Dan poin tambahan juga di sini, apabila kita bekerja di perusahaan yang sama lebih dari 3 tahun, itu ada tambahan poinnya ya guys ya. Di poin untuk visa E74 itu poinnya 20 poin.
Dan apabila kita bekerja di wilayah kurang penduduk atau upmion ya, selama lebih dari 3 tahun, itu juga ada tambahan poinnya, yaitu poinnya 20 poin guys. Jadi di Korea Selatan itu ada tempat-tempat atau wilayah yang penduduknya kurang dan kita ternyata bekerja di wilayah itu kita akan mendapatkan manfaatnya di tambahan poinnya, yaitu mendapatkan tambahan poin 20. Catatan kita sudah bekerja di tempat itu selama 3 tahun ya guys ya. Dan yang kelima, sertifikat atau gelar dari Universitas Korea. Apabila ada teman-teman yang bekerja sambil kuliah ya guys ya, tentunya kuliah di Universitas Korea guys, bukan di UT, itu kita mendapatkan poin tambahan juga, yaitu poin tambahan 20 poin guys. Dan yang terakhir, apabila kita punya surat izin mengemudi Korea atau kita punya SIM di Korea Selatan, itu ada poinnya juga guys, yaitu kita mendapatkan poin 10. Kan enak ya guys ya. Ini kita bisa menghitung, bisa meraba apakah kita termasuk ada di dalam syarat-syarat yang saya sampaikan tadi guys. Dan di sini ada juga pengurangan poin guys. Kita jangan sampai terkena dengan pengurangan poin ini. Yaitu apa? Yaitu apabila kita kena denda kurang dari 1 juta won ya. Ya tadi kan saya sebutkan kalau kita kena denda 1 juta won ke atas itu tidak bisa. Tapi kalau kita dendanya 1 juta won ke bawah, itu tetap bisa mengajukan visa itu jumpat, tapi ada pengurangan poinnya guys, yaitu apabila kita 1 kali melanggar denda yang kurang dari 1 juta won, itu kita dikurangi 5 poin, dan apabila kita melanggar 2 kali dikurangi 10 poin, dan apabila kita melanggarnya 3 kali ke atas itu dikurangi 20 poin guys. Jadi jangan sampai kita melanggar di Korea Selatan ya guys ya, karena akan berakibat ada pengurangan poin ini guys. Terus yang selanjutnya, apabila orang yang izin tinggalnya dibatasi karena kelalaian membayar tunggakan atau asuransi dan lain-lain, itu juga ada pengurangan poinnya guys. Jadi kalau di Korea itu kita harus benar-benar jeli ya guys ya, jangan sampai kita bermain hal-hal yang seperti ini, tentang pajak, tentang asuransi, tentang lain pun apapun itu kita harus berhati-hati, karena di sini ada pengurangan poinnya ya guys ya. Yang pertama, apabila kita melanggar 1 kali, pengurangan poinnya 5 poin, 2 kali 10 poin, dan 3 kali ke atas kita dikurangi 15 poin guys. Dan yang terakhir itu apabila kita didenda kurang dari 3 kali karena melanggar regulasi keimigrasian. Nah ini juga apabila kita melanggar keimigrasian ya guys ya, kita melanggarnya kurang dari 3 kali. Yang tadi kan apabila kita yang pengecualian yang tadi kan saya sebutkan 4 kali itu tidak bisa mengajukan visa itu jumpat ya. Dan apabila kurang dari 4 kali atau 3 kali, itu apabila kita melanggar 1 kali itu dikurangi 5 poin, apabila kita melanggar 2 kali dikurangi 10 poin, apabila kita melanggar 3 kali ke atas dikurangi 15 poin guys. Oh iya, dan untuk teman-teman yang misalnya di sini mau arbaitan ya guys ya, itu harus berhati-hati guys, karena arbaitan itu kan membayarnya kan biasanya kan secara transfer gitu ya guys. Itu hati-hati, jangan sampai kita bekerja arbaitan terus kita mendapatkan gajinya ditransfer. Itu sangat sangat riskan untuk kita mengajukan visa E74, karena di situ ada pajak yang tidak dipotong atau tidak dibayarkan. Jadi kalau misalnya kita kerja arbaitan, itu kita harus minta cash aja ya guys ya, karena seperti itu. Karena kalau kita bekerja arbaitan itu kan sebenarnya tidak boleh ya guys ya. Tapi kalau misalnya teman-teman terpaksa karena pabriknya lagi sepi, ya mau bagaimana lagi, terserah teman-teman. Tapi kalau misalnya mau dibayar jangan sampai ditransfer. Itu ya guys ya, syarat dan
cara kita menghitung poin untuk merubah visa E74. Dan saya garis bawahi di sini syarat dan poin tersebut bisa berubah sewaktu-waktu ya guys ya. Karena peraturan di Korea Selatan itu berubah-ubah kayak gitu guys. Dan itu informasi dari saya. Terima kasih yang sudah mengikuti channel saya. Apabila ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Terima kasih. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo.